Apakah Anda pernah mengalami kejadian tak terlupakan yang begitu mencekam hingga meninggalkan tanda dalam kenangan Anda? Kisah nyata Echa, yang terjebak dalam peristiwa menggugah yang melibatkan dunia lain, mungkin akan memaksa Anda untuk mempertanyakan garis tipis antara realitas dan halusinasi. Dalam perjalanan pulangnya di tengah gerimis dan kesunyian malam, Echa mengalami pertemuan yang akan mengubah persepsinya tentang dunia sekitar. Saksikan bagaimana malam yang seharusnya singkat berubah menjadi perjalanan panjang dan menakutkan yang tak terduga. Kejadiannya awal tahun 2020. Saat itu Echa masih mahasiswi yang nyambi jadi guru private. Seperti biasa sehabis maghrib Echa mengajar dan selesai sekitar jam 9 malam. Malam itu hujan gerimis tanggung. Kebetulan sekali malam itu Echa tidak lewat jalan raya karena menghindari macet. Jam 9 malam jam terakhir besuk rumah sakit dan jalan di depan rumah sakit ini pasti macet. Akhirnya saya lewat jalan pintas melewati perumahan. Entah kenapa malam itu jalanan perumahan itu sepi sekali dan tidak satu orang pun yang keluar rumah. Singkat cerita saya naik motor tidak terlalu kencang. Sekitar 50 meter di depan saya ada pertigaan kecil yang dibatasi pohon. Pohon tepat saat itu lampu motor Echa menyorot seseorang berdiri tepat di pertigaan itu. Siapakah seseorang itu? Echa sendiri? Ya benar seseorang persis diri Echa sendiri. Bajunya jilbabnya semuanya sama. Echa sadar ada yang tidak beres anehnya Echa mau berhenti tidak bisa. Rasanya motor Echa melaju tapi pelan sampai akhirnya sosok itu naik ke motor Echa. Echa memboncengi sosok itu. Echa berusaha sekuat mungkin untuk tetap sadar dan jangan sampai jatuh. Hingga muncul keberanian di benak Echa untuk memastikan makhluk ini benar atau tidak. Echa mencoba melirik ke spion. Sialnya pandangan kami bertemu di spion. Dia tersenyum kepada Echa, senyum yang membuat Echa rasanya takut setengah mati. Echa mencoba gas motor saya sekencang mungkin tapi tidak bisa. Seharusnya untuk melewati jalur perumahan itu untuk sampai ke jalan raya hanya butuh 5-7 menit. Tapi ini rasanya sangat lambat. Sepanjang dia di boncengan Echa, Echa berusaha baca ayat kursi tapi tiba-tiba Echa tidak hafal. Echa mau baca ayat apapun Echa tiba-tiba tidak hafal semuanya. Saat itu Echa hanya mengucap Allah berulang kali. Akhirnya sekitar 5 meter sebelum jalan raya Echa berhenti dan mau memastikan lagi sosok itu. Ternyata sudah hilang. Echa berusaha tenang lalu mampir di Indomaret sebentar beli minum. Setelah minum Echa lanjut pulang. Sepanjang jalan raya Echa sedikit tenang. Tapi begitu sampai gang kosan Echa, Echa merinding luar biasa hingga sampai ke kos. Sampai di kamar kos Echa langsung panas dingin dan akhirnya demam parah. Echa demam sampai seminggu. BTW lama di jalan tidak hanya perasaan Echa, tetapi memang beneran lama. Biasanya jalan yang Echa lewati paling lama 20 menit itu sudah lama banget. Tapi pas kejadian Echa pulang jam 9 sampai di kosan jam 10 lebih. Ketika logika bertemu dengan tahyul, pemahaman kita tentang realitas bisa terguncang. Perjalanan pulang Echa yang menghantui bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menuntunnya ke pertanyaan tentang eksistensi dan perlindungan. Echa selamat dari peristiwa supernatural, namun ingatan dan efek peristiwa itu menyelubungi pikirannya selama berminggu-minggu. Apakah ini hanya permainan pikiran di bawah tekanan atau pengalaman supranatural yang sesungguhnya? Tafsirkan kisah Echa sesuai dengan keyakinan Anda, tetapi ingatlah bahwa beberapa pertemuan misterius mungkin tidak terjelaskan, melainkan dirasakan dan diingat. Berikan komentar, pendapat, dan pengalaman supranatural Anda sendiri di bawah. Jangan lupa berbagi dan membagikan kisah ini untuk meraih pengalaman serupa dari orang lain.